Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, NIM 19040310. Dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses permesinan, yaitu mesin proses bubut, proses scrap, dan proses drilling. Yang pertama yaitu ada proses bubut. Prinsip kerja pada proses bubut ini yaitu proses bubut ini akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda penghubung, putaran itu akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah jadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Komponen pada mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap, yaitu dia sebagai dudukan. Yang kedua ada kepala lepas, yaitu untuk dudukan senter putar, senter tetap, dan mata bor. Kemudian ada meja mesin. Meja mesin ini digunakan untuk tempat kedudukan dan tumpuan. Kemudian ada eretan, dan kemudian ada poros transpotir, itu dia untuk membawa eretan pada pembubutan secara otomatis. Kemudian ada tuas. Tuas ini digunakan pada proses pembubutan. Kemudian ada penjepit. Penjepit ini digunakan untuk menjepit benda kerja. Kemudian ada alat pencekam. Alat pencekam ini digunakan untuk mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Kemudian ada alat pembawa, yaitu untuk membawa benda kerja agar ikut berputar sesuai dengan spindle mesin. Kemudian ada alat penahan benda kerja, yaitu digunakan untuk menahan benda kerja pada proses pembubutan. Kemudian pada proses pengerjaan part ragum, proses bubut ini juga digunakan, yaitu digunakan untuk membuat part-part pada proses ragum, yaitu part pemutar ulir, part ulir, dan part tutup pemutar. Mesin bubut ini digunakan juga pada ulir luar bagian part ulir. Proses pembuatan ulirnya itu dibutuhkan 3 kali proses pemakanan untuk mencapai dimensi ulir yang diinginkan. Proses kedua yaitu ada proses scrap. Prinsip kerja dari proses scrap yaitu benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam, yaitu dijepit, kemudian pahat itu bergerak lurus bolak-balik ataupun dia maju mundur untuk melakukan penyayatan. Komponen pada proses scrap yang pertama yaitu ada badan mesin. Badan mesin ini digunakan untuk keseluruhan mesin, tempat mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Kemudian yang kedua yaitu ada meja mesin. Meja mesin ini digunakan untuk tempat kedudukan benda kerja. Yang ketiga yaitu ada lengan mesin, yaitu untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat yaitu ada eretan pahat. Eretan pahat ini digunakan untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima yaitu ada pengatur kecepatan, yaitu untuk mengatur jumlah langkah-langkah dalam langkah-langkah lengan mesin atau untuk mengatur jumlah langkah mesin per menitnya. Kemudian itu ada tuas panjang langkah, yaitu mengatur panjang pendeknya langkah padat. Kemudian ada tuas posisi pahat. Nah, ini dia untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan yaitu ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Nah, ini tuh untuk digunakan untuk menyekrap secara otomatis. Kemudian pada proses pengerjaan part ragum terdapat juga proses scrap, yaitu menggunakan mesin scrap untuk mengurangi dimensi pada permukaan part ragum yang rata. Pada proses scrap ini digunakan pada pembuatan part ragum, yaitu part penjepit tetap, penjepit berjalan, dudukan ulir, dan badan ragum. Proses selanjutnya yaitu proses drilling dan kerja bangku. Prinsip proses drilling yaitu untuk membuat lubang pada benda kerja. Pada mesin drilling yang bergerak itu hanya mata bor dan benda kerja itu tetap dalam keadaan diam.
mata pahat itu akan berputar dan bergerak secara vertikal ke bawah untuk melubangi benda kerja sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Kemudian pada pengerjaan part ragum, proses drillingnya itu untuk membuat lubang pada part ragum. Mesin drilling ini digunakan juga pada pembuatan penjepit tetap, penjepit berjalan, papat penjepit, dudukan ulir, dan badan ragum. Kemudian ada kerja bangku. Prinsip kerja bangku yaitu proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Kerja bangku ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu mengikir. Mengikir itu adalah mengikis benda kerja untuk mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mengikir ini juga bisa digunakan dengan gerindra tangan, yaitu untuk mengikis benda kerja. Kemudian yang kedua yaitu ada memahat. Memahat ini digunakan untuk mengurangi volume suatu benda padat. Kemudian tuh ada menggergaji. Menggergaji ini digunakan untuk memotong benda padat. Yang keempat yaitu ada menggambar. Menggambar ini digunakan untuk memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja. Untuk pengerjaan proses pada pembuatan ragum, proses kerja bangku ini juga digunakan yaitu pada jenis gerindra tangan, yaitu untuk menghalus permukaan benda kerja pada komponen ragum. Sekian penjelasan tentang proses pemesinan, yaitu proses bubut, proses scrap, dan proses drilling dan kerja bangku dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.